depan. Semuanya diharap berdiri. Oleh Ibu minggu kemarin. Jadi penjelasan tentang minggu kemarin itu adalah tentang hari kiamat ya. Hari kiamat itu adalah hari seluruh manusia itu musnah ya. Tidak ada yang bersisa, semua mati ya. Makhluk hidup semua mati dan tidak ada yang bersisa. Siapa yang meniup trompet sangkakala? Yaitu malaikat Israfil. Siapa yang mencabut nyawa? Malaikat Israfil. Sesuai dengan rukun iman yang keberapa? Hari kiamat? Yaitu beriman kepada hari akhir atau hari kiamat ya. Alhamdulillah. Nah sekarang Ibu akan menjelaskan untuk materi hari zakat. Ayo membayar zakat ya. Dan tujuan pembelajarannya mengetahui makna zakat itu apa. Kemudian mustahik zakat, yaitu orang yang menerima zakat siapa, dan hikmah berzakat itu apa saja ya. Jadi silakan pahami ya penjelasan dari Ibu, kemudian nanti saksikan video yang akan Ibu tayangkan setelah Ibu menjelaskan tentang pengertian zakat. Lihat ke depan. Zakat banyak yang isunya itu harus zakat atau migacoan itu banyak ya cabangnya itu, jadi harus zakat. Yang misalkan punya Indomaret, supermarket itu ya dan lain-lain lah yang usahanya sendiri tapi wah begitu banyak itu harus dijakatkan ya. Zakatnya berapa Bu? 2,5% sama 2,5% dari penghasilan. Misalkan penghasilan kamu 1 bulan dari penghasilan punya Indomaret misalkan ya. Misalkan Dina punya Indomaret nih, 1 Indomaret. 1 hari itu supply 50 juta isinya. Ya, apa aja 50 juta? Ada minyak, beras, kan Indomaret macam-macam ya. Makanan, es krim, nugget, wah segala rupa ya. Minuman itu 50 juta omset. Berarti 1 hari 50 juta. Kalau kita berhitung matematika ya. 30 hari berapa? 50 juta kali 30 hari berarti 1 bulannya dapat berapa? Lina, penghasilannya 50 juta ya dikali 30 berapa? Sekitar 15 miliar mungkin ya, 150 miliar. Nah nanti dikalikan 2,5% kali 150 miliar itu. Nah itulah zakat yang harus dikeluarkan. Paham nggak? Jadi 2,5% itu 25 per 100 ya. Nanti 25 per 100 dikali hasil dari perdagangan kita. Paham sampai situ nggak? Nanti lah hitung-hitungannya kalau kamu bayar 60. Orang yang berhak menerima zakat atau yang disebut mustahik zakat. Coba dibaca ke sini. Ya.
berkaitan dengan zakat. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang kafir, orang miskin. Ambil zakat yang dilunakkan hatinya untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk yang sedang dalam perjalanan musafir sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Nah, adapun nih, ya, orang yang diberi tugas mengumpulkan dan membagikan harta. Yang keempat, mu'alaf, orang yang baru masuk Islam dan imannya masih lemah. Ya. Selanjutnya, rikop, hamba sahaya yang dijanjikan tuannya yang akan dimerdekakan, yaitu dengan membayar tebusan atau gorib. Kemudian selanjutnya, fisabilillah, orang yang berjuang di atau merdekakan. Nah, zakat ini bisa dipergunakan untuk memerdekakan hamba sahaya. Kemudian yang keenam adalah golongan orang berutang atau gorimin, yaitu orang yang berutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak sanggup untuk membayarnya. Jadi orang yang berutang ini diberikan zakat untuk memelihara persatuan umat Islam. Golongan yang ketujuh adalah orang yang berjuang di jalan Allah atau disebut fisabilillah, yaitu orang yang berjuang untuk keperluan pertahanan Islam di zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, fisabilillah ini juga mencakup kepentingan umum seperti mendirikan masjid, sholat, sekolah atau madrasah, rumah sakit, dan sebagainya, serta orang-orang yang bekerja di dalamnya dan berjuang di jalan Allah, itu juga bisa termasuk fisabilillah. Kemudian golongan yang terakhir atau golongan yang ke-8 adalah orang yang sedang dalam perjalanan atau disebut ibnu sabil. Ini juga termasuk anak yang sedang menuntut ilmu namun kesulitan dalam pembiayaan. Nah, itulah adik-adik 8 golongan orang yang berhak menerima zakat atau mustahik. Jadi jika ada 8 golongan ini di sekitar kita, maka kita bisa mengeluarkan zakat kepada golongan-golongan tersebut. Nah, selesai ya. Sekarang siapa yang akan menceritakan tentang video pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan? Ya, boleh. Radit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang zakat. Zakat jadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah mengeluarkan sebagian harta kita untuk disumbangkan. Dan berbiasa sekali, tepuk semangat. Selanjutnya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zakat fitrah ini wajib untuk umat muslim. Zakat fitrah yang dikeluarkan berupa beras, gandum, dan makanan sebanyak 2,5 kg. Tepuk WOW untuk Rizky ya. WOW. Wow. Ya. Konsentrasi. Konsentrasi. Semangat. Selanjutnya, siapa yang mau menjelaskan tentang siapa yang berhak menerima zakat? Ya, boleh. Ayah, silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Orang yang menerima zakat dibagi menjadi 8 golongan, yaitu orang fakir, orang miskin, amil, mualaf, hamba bersahaya, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Tepuk tangan, hebat, semangat.
pengetahuan ya. Ibu akan minta tolong kepada kapten, silakan kapten bagikan. Ya, bantu untuk membagikan. Silakan bagikan. Siap, ini bagian. Silakan untuk dibaca LKPD lembar kerja peserta didik, dipahami ya. Kita di sana ada lembar pengetahuan ya, memberi tentang pengetahuan di halaman kedua di sini ya. Ya, tentang ayo membayar zakat ya. Silakan dilihat. Yang ini ada 6 soal tentang ini tentang mustahik zakat. Nah, di sini ada soal ya. Jelaskan pengertian mustahik zakat. Kemudian uraikanlah golongan orang yang berhak menerima zakat. 4. Jelaskan pengertian fisabilillah. 5. Jelaskan pengertian mu'alaf. Yang 6. Menuliskan ayat Quran yang menjelaskan orang yang berhak menerima zakat. Kemudian di lembar selanjutnya ada instrumen penilaian sikap spiritual ya. Yang akan kamu isi penilaian diri ya. Misalkan gini, kamu hanya berhak menerima zakat. Kemudian yang kedua, zakat dapat mendorong manusia berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. Yang ketiga, zakat dapat mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan hanyalah titipan Allah. Itu diisi ya. Setelah nanti kita selesai pembelajarannya ya. Nah, untuk sekarang kita akan tepuk semangat dulu ya. Kita akan games dulu sebentar ya. Akan dipimpin oleh Wiki dan Ujang. Nanti ibu yang memandu ya. Kalau boleh disimpan dulu LKPD-nya. Nanti ada dikerjakan setelah ini. 1, 2, 3.